di poster wanita adalah dekolonisasi psikologi, tantangan, dan bagaimana implikasinya. Saya juga punya judul uh, sendiri untuk materi hari ini adalah pulang ke rumah kita gitu. Kenapa pulang ke rumah kita? Karena mungkin saja sebenarnya rumah yang kita punya, um, entah itu budaya, belief system, spirituality, dan hal lainnya yang selama ini membentuk identitas diri kita, ternyata bisa jadi memiliki kerangka pengetahuan yang belum sempat kita gali untuk memahami bagaimana kehidupan, kesejahteraan, baik fisik maupun mental, dan proses pemulihan itu sendiri. Sebelum mulai, ada suatu ritual, kalau saya bilang di Australia, itu untuk melakukan yang namanya acknowledgement to the country. Jadi saya sebagai salah satu tamu yang saat ini menempuh pendidikan, saya menghormati leluhur dari tanah Nongar, tempat saya saat ini berada, dan saya juga um, menaruh respect kepada semua eh, keturunan First Nation siapapun yang saat ini ada di ruangan ini, sekaligus mengirim simpati dan juga empati saya kepada teman-teman di Indonesia saat ini, terutama di Kalimantan Barat dan NTT. Baik, sedikit tentang saya. Saya adalah lulusan psikologi dari Universitas Dianapura, Indonesia, yang saat ini menempuh Master of Counseling dan Psikoterapi di Australian Institute of Professional Counselor di Perth, dan juga konselor di wanita. Jadi, sebelum kita ke materi, kan kita bisa nonton sebentar ya, ada sebuah video tentang bagaimana sejarah dekolonisasi psikologi di Australia. Sebenarnya ini bukan hanya tentang dekolonisasi psikologi semata, tapi em, framework ini sudah eh, menjadi panduan di Australia untuk bisa digunakan tidak hanya untuk orang-orang Aboriginal dan Torres Strait Islander di Australia, tapi non-indigenous juga. Menjelaskan bagaimana bahwa ternyata kita sebagai manusia itu sangat holistik dan tidak bisa. um, Mungkin dari video tadi, kalau misalnya ada sahabat wanita yang ingin sharing, kira-kira nih apa ya yang menjadi takeaways dari video tersebut kaitannya dengan dekolonisasi psikologi, boleh banget mungkin di-share di kolom komen. Nanti kita akan bahas lebih banyak selanjutnya. Oke, saya izin share screen lagi. Jadi dari sana kita bisa melihat gitu ya bahwa ternyata em, manusia itu sangatlah em, luas gitu. Mungkin ada satu studi kasus juga yang bisa kita lihat gitu, bahwa em, kira-kira dengan melihat apa yang terpampang di layar saat ini, apa ya yang terjadi pada eh, ibu ini. Kalau misalnya kita sudah mulai langsung menerka-nerka dengan sebuah checklist yang ada di kepala kita bahwa oh mungkin dia mengalami simptom A, B, C. Mungkin ini adalah memang waktu yang tepat untuk kita bisa belajar lebih banyak dan melihat bahwa ternyata jawaban klinis itu bukanlah jawaban satu-satunya untuk melihat klien. Wah, ternyata eh, yang ada adalah kita juga tetap perlu melihat konteksnya. Kalau misalnya kita melihat bahwa respon yang ia sampaikan adalah bentuk dari salah satu simptom klinisi, kita melupakan bahwa eh, ada pengalaman migrasi di sana yang mungkin juga eh, berdampak pada orang tersebut, yang mana eh, menavigasi hidup di tempat yang baru tidak perlu jauh di luar negeri. Mungkin berbeda kota saja itu sudah memberikan dampak untuk diri kita gitu. Kalau kita langsung memberikan judgement atau mengasumsikan bahwa oh mungkin uh, dia mengalami simptom tertentu A, B, C, ini akan
memindahkan yang misalnya situasional yang tidak mendukung menjadi itu adalah kesalahan dirinya sebagai seorang individu yang tidak bisa work out atau adjust dengan situasinya. Padahal itu kan adalah suatu hal yang normal sebagai part kita sebagai seorang manusia. Inilah yang ingin dijelaskan oleh em, dekolonisasi psikologi, itu bahwa tidak ada yang namanya satu diagnostika itu bisa menjelaskan keseluruhan hidup dari seseorang. Bukan berarti bahwa kita menolak psikologi barat. Bukan berarti DSM yang kita pergunakan sebagai acuan itu tidaklah relevan. Namun DSM sendiri juga menyampaikan bahwa ada loh cultural determinant, social determinant yang juga harus kita lihat dalam melihat individu. Sementara um, yang saat ini kita lihat mungkin di sosial media bahwa mungkin sudah banyak ya psikolog ataupun psikiater, praktisi casual di Indonesia yang sudah mulai banyak menjelaskan bagaimana tentang pengaruh-pengaruh kehidupan sosial terhadap kesehatan mental. Namun tidak dipungkiri masih banyak juga yang dengan sangat gamblang itu men-sharing ini loh ciri-ciri NPD misalnya. Sehingga orang-orang jadi terbiasa untuk menggunakan eh, asumsi-asumsi klinis dalam ruang lingkup yang sebenarnya tidak relevan. Kita, ketika kita berbicara tentang diagnostika, padahal itu eh, tidak hanya satu indikator saja, banyak indikator. Contoh lainnya, jika kita menjelaskan bagaimana em, apa yang dilakukan oleh orang tua zaman dulu. Gitu. Contoh mungkin ini saya mohon maaf ya, pada orang tua suku etnis Cina. Gitu. Ya, mungkin banyak yang kurang bisa mengungkapkan kasih sayangnya ke anaknya, atau mereka cenderung jadi orang yang sangat bekerja keras. Banyak akhirnya anak-anak yang datang em, dari hasil konseling dengan praktisi sebelumnya yang akhirnya menimbulkan resentment ke orang tuanya tanpa benar-benar memahami konteksnya bahwa kalau kita lihat dari sejarah yang ada, apakah em, itu bukanlah suatu respon yang normal melihat opresi yang mereka dapatkan dari sejarah yang cukup lama, survival skill, sehingga kita ketika diagnostika klinis diterapkan, kita melupakan bahwa ini loh sebenarnya sistem ini yang perlu dibenahi. Tapi yang kita lihat adalah individunya yang sudah rusak. Padahal itu hanyalah mekanisme dari bagaimana mereka bisa tetap hidup. Itulah mengapa dekolonisasi psikologi melihat bahwa kita tidak hanya melihat proses healing sebagai proses individual, tapi proses yang kolektif. Bagaimana bisa kita mengintegrasikan keseluruhan informasi yang ada di dunia ini, tidak hanya em, hal-hal yang berkaitan dengan evidence base, tapi juga pengetahuan lokal yang kita punya. Di Indonesia, kita bisa melihat bahwa di masa lalu leluhur-leluhur kita sudah punya caranya sendiri untuk healing. Tapi seringkali terlupakan hanya karena secara epimystiologi itu ya bahasanya mereka kurang bisa dibuktikan yang akhirnya menempatkan orang-orang indigenous atau menerapkan kita hanya sebagai objeknya saja, bukan sebagai subjeknya. Pengetahuan itu tidak diikutkan. Padahal eh, bagaimana eh, keilmuan itu bisa diakui secara evidence based jika tidak terbuka untuk eh, dikaji lebih lanjut. Karena itu tadi kita harusnya melihat lagi ya ke belakang bahwa kenapa kok keilmuan itu tidak bisa akhirnya diteliti lebih lanjut. Kenapa kita kok terus-terusan menjadi pribadi yang em, menyampaikan informasi atau pengetahuan itu secara oral ketimbang tulisan. Yaitu tadi, padahal ada proses konsensasi yang mana
psikologi barat bisa berkembang dengan begitu masifnya karena mereka pada saat itu memang sudah mempunyai eh, atau mempunyai kebiasaan mendokumentasikan dalam bentuk tulisan. Sementara kita eh, dalam kelompok Asia itu cenderung menyampaikannya melalui folklore dan sebagainya. Apakah itu salah? Bagaimana menggambarkan bahwa ternyata jenis pengetahuan itu beragam, bahwa jenis pengetahuan tidak hanya riset, tapi juga bisa dalam bentuk testimoni ataupun tradisi itu sendiri. Bayangkan eh, ratusan tahun yang lalu orang Minang sudah punya baju adat yang begitu megah. Lalu kolonial datang menyampaikan bahwa kita ini eh, bukan masyarakat yang civilized gitu bahasa mereka. Jadi perlu diajarkan bagaimana menjadi manusia yang beradab. Dengan hal tersebut, eh, apakah kita masih menyampaikan bahwa apa yang dimiliki oleh leluhur-leluhur kita itu adalah suatu hal yang belum tepat disebut sebagai pengetahuan, atau jangan-jangan selama ini kita sendiri pun masih mempunyai asumsi siapa yang sebenarnya boleh menyatakan apa itu pengetahuan. Nah, itulah yang ingin dijawab oleh dekolonisasi psikologi, bahwa pengetahuan pengetahuan itu perlu kita kritisi. Siapa sih yang sebenarnya mempunyai wewenang untuk menyampaikan bahwa itu adalah bentuk pengetahuan dan tidak. Jadi, em, melihat antara power, praxis, dan bias dalam pemaknaan ilmu psikologi. Lalu apa perbedaannya dengan psikologi budaya? Tadi kita sudah menyampaikan lebih banyak gitu tentang bagaimana kita bisa mengintegrasikan nih, atau kita bisa mengambil nilai-nilai yang sebenarnya sudah kita punya. Nah, bedanya adalah kalau psikologi budaya hanya menjelaskan bagaimana pengaruh budaya itu sendiri dalam memaknai ataupun menjelaskan perilaku seseorang. Sementara dekolonisasi sendiri melihat eh, bagian mana dari keilmuan tersebut yang em, masih mengandung bias-bias tertentu. Contohnya misalnya di Bali, bagi orang Bali sendiri ya, sistem kasta. Kita menjelaskan misalnya bagaimana pengaruh sistem kasta terhadap keputusan perempuan Bali akhirnya menikah dengan orang non-Bali. Tapi kita tidak melihat bahwa ternyata sebenarnya sistem kasta ini sendiri itu tidak dimiliki oleh orang Bali sebelum kolonial datang. Itu adalah prinsip yang dibuat oleh Belanda untuk memecah belah orang-orang Bali itu sendiri. Jadi kita melupakan bahwa sebenarnya inti dari pemaknaan konsep pembagian tugas atau catur warna itu sebenarnya bukan untuk mengkastakan individu, tapi untuk membagikan tugas-tugas kita di masyarakat. Dan bagaimana eh, konsep tersebut masih bisa diimplementasikan dan apa yang bisa eh, menjadi kekuatan kita melalui proses pemaknaan yang sebenarnya tanpa bias tersebut di lingkungan masyarakat sekarang dan pengaruhnya terhadap kesehatan mental. Itu dekolonisasi psikologi. Saya mengambil salah satu tokoh dekolonisasi psikologi yang juga mantan presiden APA. Jadi, em, mendukung apa yang saya sampaikan sebelumnya bahwa dekolonisasi psikologi tidak, lagi-lagi tidak menolak 100% keilmuan barat. Karena kita tidak bisa menampik bahwa psikologi sendiri merupakan ilmu yang pertama kali ditemukan itu di barat. Tapi yang kita lihat adalah proses untuk menjadi seseorang yang sehat mental itu tidak hanya berada dalam ruang psikoterapi. Ini yang sering saya lihat bahwa ayo konsultasikan ke ahlinya gitu misalnya. Siapa ahlinya?
Apakah benar hanya kita orang-orang psikologi yang bisa menjelaskan tentang apa itu kesejahteraan? Padahal dalam neuroscience sendiri, otak, tubuh, dan emosi itu tidak bisa dipetakan masing-masing, melainkan dia interconnected satu sama lain. Itu saja sudah menjelaskan bahwa perlu adanya kerjasama antar satu profesi dengan profesi lainnya, dan juga bagaimana kita melihat bahwa tidak ada pendekatan yang one fits for all, melainkan berkolaborasilah bersama klien untuk menemukan kira-kira pendekatan mana sih atau apa yang bisa membantu mereka berdasarkan makna yang sudah mereka punya. Salah satu contoh bagaimana kolonisasi, kalau tadi kita berbicara tentang dekolonisasi, sekarang kolonisasi psikologi itu adalah mindfulness. Walaupun Kabat-Zinn sebagai seseorang yang em, pertama kali melakukan penelitian tentang mindfulness, sebenarnya sudah meng-acknowledge bahwa mindfulness adalah bagian dari tradisi Buddhis, tapi ternyata dalam praktiknya ada part yang diekstraksi jauh dari konsep Buddhis itu sendiri. Dan inilah yang perlu menjadi hal yang perlu kita kritisi, gitu. Kenapa mindfulness baru diterima dan diintegrasikan, misalnya menjadi DBT, ACT, ataupun ada sekarang mindfulness based cognitive therapy, itu setelah diteliti oleh Barat. Kenapa kita belum mengakuinya ketika masih menjadi tradisi yang dipraktisi oleh orang-orang Buddhis itu sendiri? Dan inilah yang akhirnya berdampak pada eh, pengurangan makna yang awalnya tradisi tersebut dilakukan secara kolektif, yang akhirnya sekarang em, hanya orang-orang yang bisa afford yang bisa menerima layanan tersebut. Padahal konsep ini sendiri sebenarnya mungkin sudah embed dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di Indonesia sendiri, konsep kesadaran itu bukan suatu konsep yang jauh. Mungkin nggak, kalau orang-orang Jawa lebih bisa menjelaskan konsep eling. Itu kan juga bagaimana kita bisa sadar akan keadaan kita hari ini. Sadar dengan apa yang kita. Itu kan sebuah konsep yang sebenarnya dekat dengan kita, tapi em, mindset kolonisasi selalu mengajak kita untuk melihat apakah konsep ini sudah reliable atau apa. Itu tidak salah, tapi em, kita juga perlu melihat bahwa ada konteks yang mungkin terlupakan ketika kita hanya mentranslasi konsep Barat tanpa benar-benar melihat kontekstual kita di eh, lingkungan dengan populasi yang berbeda. Karena dalam proses penelitian pun em, subjek yang berbeda tentu akan menghasilkan respon yang berbeda. Nah, kenapa dalam melihat ilmu kita juga tidak melakukan hal tersebut? Mungkin itu bisa menjadi pertanyaan reflektif ya untuk kita semua. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, masih banyak em, di ruang praktik gitu yang mempergunakan kata-kata promosi, konsultasikan pada ahlinya. Sehingga seolah-olah dalam sesi itu kita sebagai konselor lah yang paling tahu atas hidup mereka. Padahal apakah iya? Padahal mungkin bisa saja mereka sebenarnya sudah punya nilai yang selama ini membantu mereka. Dan itulah yang sebagai konselor perlu kita bantu mereka untuk reclaim kembali energi tersebut. Dan ketika kita sudah merasa bahwa kita kompeten, bisa bisa saja yang muncul adalah ketidakingintahuan. Padahal untuk bisa connect dengan klien itu penting sekali untuk
meningkatkan rasa keingintahuan apa sih yang terjadi dan melihat mereka secara lebih holistik. Sehingga dukungan yang diberikan juga lebih tepat. Misalnya, dalam uh, praktik seseorang yang mengalami gangguan makan. Ketika kita hanya melihat atau melakukan checklist atas simptom-simptom yang ia lakukan, tanpa benar-benar melihat, oh ternyata em, ada proses di mana em, tekstur yang ia dapatkan waktu kecil lah yang berdampak. Jika jika hal itu terjadi, apakah ada kemungkinan bahwa yang kita butuhkan adalah em, memperbaiki relasi dia dengan makanan sehingga perlu melibatkan ahli gizi contohnya. Sehingga ia benar-benar mendapatkan dukungan yang dibutuhkan. Tidak hanya em, oleh satu pihak yang menyatakan bahwa ia adalah ahlinya. Dan selanjutnya, em, sampai saat ini, apalagi di situasi sekarang gitu ya, psikoedukasi itu masih berpusat pada individual. Padahal seperti yang kita sampaikan tadi, individu dan lingkungan itu saling berpengaruh satu sama lain. Lingkungan dibentuk oleh beberapa individu. Pun yang terjadi pada lingkungan juga akan berdampak pada individu yang menjadi anggota dari lingkungan tersebut. Misalnya dengan keadaan negara kita saat ini. Apakah eh, bukan respon yang normal untuk mengalami kecemasan ataupun stres melihat berita-berita yang ada? Lalu kita menyampaikan ke klien bahwa, oh kamu mengalami kecemasan. Ketimbang, oh rasa cemas ini mempengaruhimu ya. Itu kan suatu hal yang berbeda. Karena ketika kita bilang kamu mengalami kecemasan, kita memindahkan kerusakan yang terjadi dalam lingkungan ke diri mereka. Dan akhirnya mereka mengafirmasi itu sebagai bagian dari identitas mereka. Padahal ada hal lain yang sebenarnya kita perlu lihat juga dan mungkin hal tersebutlah yang sebenarnya yang perlu diperbaiki. Contohnya saat kita menggunakan locus of control gitu. Itu adalah suatu pendekatan yang sangat bagus ya untuk menjelaskan kepada klien bahwa ini loh adalah satu hal yang tidak bisa kita kontrol, ada hal yang bisa kita kontrol. Tapi nggak apa-apa juga untuk memvalidasi bahwa hal-hal yang tidak bisa dikontrol oleh klien itu memang betul bisa berdampak pada kehidupan mereka. Sehingga kira-kira eh, menurut mereka, apa ya yang bisa mereka lakukan untuk mengecilkan resiko tersebut? Ajak lagi klien, ketimbang kita hanya menjelaskan bahwa, oh itu adalah suatu hal yang tidak bisa kamu kontrol. Kita secara tidak sadar akhirnya meminimize em, hal-hal yang mengganggu buat klien. Dan ini mungkin sudah sempat ya kalau misalnya ada sahabat wanita yang aktif di threads gitu. Ada beberapa klien yang memberikan testimoni tentang hal tersebut bahwa iya saya tahu teori stoik, saya tahu ini, tapi saat ini bukan itu yang saya butuhkan. Di sana sudah tergambar bahwa terkadang healing is collective, bahwa kita perlu um, melihat bahwa ini tidak bisa dilakukan oleh seorang diri, tidak hanya bisa individu tersebut, tapi lingkungannya juga perlu untuk diperbaiki bersama-sama. Nah, ini ada beberapa konteks um, decolonize psychology yang diterapkan di negara tetangga. Yang pertama ada psikologi yang Filipino. Jadi konsep ini dikembangkan dari pengalaman bahasa dan budaya Filipina. Jadi mereka melihat bahwa itu tadi proses healing itu tidak bisa dilakukan sendiri karena mereka adalah satu kesatuan yang disebut dengan Kapua ini sendiri. Nah, em, jadi kita bisa melihat bahwa alih-alih mentranslasi teori Barat, mereka menggunakan bahasa setempat, sehingga em, klien pun lebih mudah untuk menginternalisasi value tersebut karena itu dekat dengan kehidupan mereka.
Dan selanjutnya konsep ini karena datang dari budaya mereka, sehingga em, akan ada transisi dari awalnya mungkin melihat em, bahwa oh saya ini outdated person gitu ya karena masih kuno. Jadi mereka bisa melihat bahwa oh iya ya ternyata em, ada loh kekuatan yang sebenarnya ada dalam diri saya tapi mungkin kemarin sempat terlupakan. Mungkin hal ini juga yang mungkin relate dengan sahabat wanita yang saat ini di luar negeri gitu ya. Ketika di dalam negeri kita melihatnya itu hal yang menjadi biasa. Tapi ketika di luar negeri, kita melihat bahwa, oh ternyata, contoh nih, saya gitu, em, sangat tertarik dengan konsep self-compassion. Tapi ternyata setelah jauh sekarang di Australia merasa, ternyata self-compassion itu dekat loh dengan orang Bali melalui Tatuam Asih. Sehingga karena konsepnya berasal dari budaya, berasal dari dalam diri individu itu sendiri, ia pun jadi lebih mudah untuk menemukan kekuatan yang bisa ia aplikasikan untuk menjawab permasalahan yang ia punya. Sehingga ini memindahkan em, konsep dari yang konselor ataupun praktisi keswa sebagai seorang yang master menjadi pemberdayaan untuk klien bahwa ialah master dalam kehidupan dia. Ini juga yang akan meningkatkan therapeutic relationship itu sendiri karena ia akhirnya punya kesadaran bahwa jika ia ingin berdaya, itu harus berasal dari dirinya sendiri, karena dialah yang punya kendali. Nah, inilah mengapa di kolonisasi psikologi juga disebut dengan liberation of psychology, karena dia tidak hanya membebaskan kita dari bias, tapi dia juga membebaskan diri kita sendiri untuk mereklaim lagi kekuatan yang kita punya, untuk menyadari bahwa inilah kontrol yang eh, kita punya untuk kehidupan kita, bukan definisi dari orang lain. Nah, selanjutnya itu ada Sweetgrass Methods. Ini adalah suatu metode yang dikembangkan oleh psikolog eh, Native American. Jadi dia melihat bahwa em, di kolonisasi psikologi itu lagi bukan suatu konsep yang membenci budaya Barat, melainkan bagaimana kita bisa mengintegrasikan dua konsep tersebut seperti menyulam sweetgrass. Jadi sweetgrass itu adalah tanaman suci mereka yang dilalui dengan proses introspeksi, komunikasi, dan keberlanjutan. Nanti kita akan jelaskan di um, bagian selanjutnya. Dan yang terakhir ada social dan emotional well-being framework. Inilah yang saya pelajari di Australia sekarang. Em, yang istilahnya menjadi awakening moment lah buat saya untuk melihat bahwa ternyata bisa loh kita memberdayakan em, kearifan lokal untuk menjadi sesuatu yang bisa membantu lebih banyak orang. Nah, dari ketiga framework tersebut, kita bisa melihat bahwa yang paling penting itu sebenarnya relational, bahwa kembali lagi healing tidak bisa dilakukan oleh em, hanya melihat individu satu individu saja, melainkan ada banyak hal yang mempengaruhi bagaimana individu bisa sehat secara fisik maupun mental. Jadi ketimbang melihat apa ya gejala yang mereka alami atau simptom-simptom apa yang mereka alami, mungkin kita bisa bergeser sedikit melihat kira-kira dari koneksi-koneksi yang mereka miliki, bagian mana yang tidak selaras. Nah, jadi social emotional well-being itu melihat bahwa em, individu itu terhubung ke 7 domain. Yang pertama adalah koneksi individu terhadap leluhurnya dan spiritualitasnya. Jadi spiritualitas ini tidak hanya tentang agama, tapi lebih daripada itu. Spiritualitas itu bagaimana ia memaknai hubungannya dengan penciptanya. Dia tidak hanya agama. Lalu bagaimana koneksinya terhadap tubuhnya. Jadi apakah mungkin ini sebenarnya sudah dilakukan ya oleh
para psikolog dan psikiater ataupun praktisi casual yang mungkin mempertanyakan bagaimana tidurnya, bagaimana makannya, em, apakah isu yang dibawa oleh klien ke ruang konseling mempengaruhi kehidupannya sehari-hari. Nah, ini yang digali dalam koneksi body and behaviors. Lalu, connection to mind and emotion. Bagaimana seseorang punya kesadaran itu tadi. Apakah dia menyadari apa yang saat ini ia pikirkan itu berdampak terhadap emosi dan perilakunya, atau ternyata mengalami diskoneksi juga yang berdampak akhirnya kepada kesehatan mentalnya. Lalu bagaimana koneksinya dengan em, keluarga dan kinship. Jadi em, orang-orang Aboriginal dan Torres Strait Island ini sebenarnya mirip dengan orang Indonesia yang memiliki kekerabatan yang sangat dekat. Kalau misalnya kita menggunakan framework Barat, anggaplah locus of control itu tadi. Ketika klien berbicara tentang bagaimana dinamikanya bersama keluarga, kita bisa bilang bahwa mungkin akan kita bisa bilang bahwa oh iya maafkanlah, sekarang kamu hanya fokus ya ke dirimu dan bla bla bla. Lalu kita melupakan bahwa klien masih harus tetap berhubungan dengan keluarganya. Karena tadi kita di Indonesia akan sulit untuk benar-benar bisa terdiskonek dengan keluarga ataupun kerabat. Mungkin kalau eh, teman-teman yang ada di luar negeri bisa melihat bahwa orang-orang di luar negeri tidak begitu dekat ya dengan orang-orang yang di luar dari nuclear family-nya. Tapi di Indonesia, mungkin hal itu akan sulit dilakukan karena mengingat kita punya banyak tradisi, banyak ritual, sehingga hal-hal tersebut tidak terpisahkan dari individu. Jadi, yang bisa kita gali bagaimana eh, hubungan ini tidak hanya berdampak buat klien, tapi dari sisi mana hubungan ini membantu klien. Nah, jadi dari em, pengetahuan, oh ternyata nih klien tidak hanya punya tante yang julid misalnya, tapi dia juga punya paman yang mendukung. Kira-kira bagaimana hubungan antara eh, paman dan tantenya ini misalnya bisa membantu si klien untuk eh, reconnect lagi dengan tantenya. Misalnya seperti itu. Jadi tidak hanya menempatkan klien sebagai seseorang yang bisa menyelesaikan semua masalahnya ataupun hanya berfokus pada dirinya. Tapi kita lihat support system dari klien yang mungkin bisa membantu mereka juga untuk tetap berkoneksi dengan kerabatnya. Karena kembali lagi ini adalah bagian dari mereka yang tidak bisa terpisahkan dalam sistem kekerabatan kita. Dan selanjutnya ada connection to the community. Community ini sendiri tidak hanya tentang keluarga, tapi mungkin juga bisa komunitas-komunitas hobi atau komunitas-komunitas yang datang dari pekerjaan. Jadi, ketika hubungan seseorang dengan komunitasnya terdistrupsi, apakah em, apakah menjadi masalah? Maksudnya, apakah kita bisa langsung menyebutkan bahwa dia mengalami gejala tertentu? Padahal kan itu memang adalah bagian dari, misalnya ketika klien bilang bahwa eh, saya mulai em, kehilangan minat nih untuk pedal lagi. Lalu kita buru-buru, oh jangan-jangan dia ini nih. Oh ternyata waktu kita eksplorasi lebih lanjut, kenapa pedal terasa tidak lagi menyenangkan karena em, ada disrupsi dengan teman-temannya di komunitas tersebut. Ini yang em, ingin social emotional well-being framework ini kita telusuri. Jadi alih-alih menggunakan simptom sebagai suatu asumsi, kita menggunakan simptom yang terjadi itu sebagai eh, tools untuk mengeksplorasi lebih lanjut klien, apa yang ia alami. Nanti
hal yang lebih banyak tentang social emotional well-being ini mungkin akan saya bagikan juga, ada sih toolsnya 2-3 lembar gitu. Jadi untuk lebih dalam lagi mengetahui bagaimana praktisnya. Lalu yang paling menarik ini sebenarnya adalah connection to country and land. Jadi dalam social emotional well-being ini dijelaskan bahwa ternyata koneksi kita dengan tanah air itu tidak hanya tentang makanan, tidak hanya tentang bagaimana budaya itu dijalankan, tapi bisa jadi juga tentang sensasi-sensasi yang ada dalam tubuh. Misalnya, orang-orang yang lahir di dekat pantai adalah suatu hal yang normal bagi mereka untuk selalu bertemu dengan air, berenang. Lalu akhirnya ia harus pindah ke suatu kota yang sama sekali tidak punya pantai gitu misalnya. Jadi ini menjadi logis kenapa akhirnya ia mengalami gejala-gejala tertentu. Karena terjadi disrupsi atas koneksi yang ia punya terhadap tanah dia. Sehingga yang biasanya di sini um, Australia itu ada bush namanya. Jadi kalau klien menyampaikan bahwa saya sekarang tinggal di kota yang mana sudah tidak ada bush lagi atau savana gitu, miripnya dengan savana. Apa yang bisa dilakukan? Mungkin em, si konselor biasanya menyarankan mungkin kamu bisa berjalan ke ruang outdoor tanpa sepatu ataupun em, menanyakan kepada klien kira-kira eh, ap- sensasi apa yang kamu rindukan dari bush itu sendiri. Oh, yang saya rindukan itu gimana ketika em, hangat udara bush, oke. Jadi kira-kira kegiatan apa nih yang mirip dengan media tersebut. Jadi, walaupun klien tidak mendapatkan koneksinya ke tanah airnya dengan secara langsung, tapi kita bisa mengajak klien mengeksplorasi bersama kira-kira kegiatan apa yang menawarkan sensasi yang mirip dengan mereka. Jadi, inilah yang mendukung bagaimana kita bisa menggeser sedikit dari yang awal hanya melihat diagnostikanya saja, tapi ke konteksnya juga. Jadi ketimbang alih-alih melihat bahwa oh dia harus melakukan treatment ini nih atau intervensi ini. Kira-kira apa ya yang bisa kita lakukan untuk bisa menjaga eh, keseimbangan dari semua domain yang ada. Karena em, balik lagi, jadi dekolonisasi psikologi melihat bahwa kesehatan mental itu bukan sesuatu hal yang mm, individual, melainkan relasional. Di Indonesia sebenarnya kita sudah punya konteksnya ini. Ini hanya 3 daerah yang bisa tercapture. Mungkin ada banyak daerah yang sebenarnya sudah punya nilai-nilai ini sendiri. Inilah yang perlu kita gali bersama klien. Jadi, bukan menggunakan satu konteks untuk semua klien, tapi kita bisa lihat karena em, kembali lagi mereka kan terbentuk dari determinan domain yang berbeda. Ketika kita hanya menggunakan satu pendekatan, seperti kita menggunakan sepatu ukuran 38 padahal ukuran kita 39. Jadi tidak benar-benar bisa mendukung eh, klien untuk mendapatkan intervensi yang mereka butuhkan. Masih terinspirasi dari Sweetgrass Methods, jadi yang bisa kita lakukan sebagai praktisi, em, kembali lagi itu reflektif. Jadi ketika kita memutuskan kira-kira ini adalah intervensi yang tepat, mungkin kita bisa melakukan pertanyaan reflektif. Benarkah tepat menurut kita atau tepat menurut klien? Jangan-jangan kita merasa itu tepat karena hanya itu pengetahuan yang kita bisa. Ini yang perlu coba kita refleksikan bersama gitu. Jangan-jangan ada bias
yang kita punya tanpa kita sadar. Sehingga inilah kenapa mempraktikkan cultural humility. Nah, cultural humility ini berbeda dengan cultural competence. Cultural humility adalah terbuka em, dengan menginvite klien itu tadi kira-kira apa makna yang dia punya selama ini tentang em, menjadi individu yang sejahtera. Jadi individu yang sehat itu sebenarnya seperti apa menurut dia? Em, di tempat dia tinggal atau di tempat dia dibesarkan, bagaimana sih orang-orang melihat kesehatan mental itu? Jadi kita nggak apa-apa menyadari bahwa kita sendiri tidak tahu apa latar belakang klien. Karena memang bukan tugas kita untuk menjadi cultural competence. Kita nggak akan pernah bisa memahami konteks budaya ataupun konteks latar belakang seseorang. Tapi yang kita bisa terus gali itu adalah keingintahuan kita terhadap cerita klien. Yang selanjutnya komunikasi. Jadi em, mendukung poin yang sebelumnya, bangunlah relasi yang setara. Alih-alih untuk menjelaskan bahwa saya tahu, mungkin em, pada proses psikoedukasi bisa menyampaikan, jadi em, di psikologi sebenarnya ada konsep ini. Kalau misalnya menurut Anda kira-kira seperti apa? Jadi tidak hanya menawarkan konsep, karena kita memang master dari keilmuan psikologi ini. Kita memang punya dasarnya. Tapi ketika kita memaksakan atau melihat bahwa hanya konsep tersebut yang bisa menjelaskan eh, proses yang dimiliki oleh klien, itu em, sendiri adalah bentuk dari power imbalance yang tanpa kita sadari kita mengadopsi colonial minds itu tadi. Dan selanjutnya keberlanjutan. Jadi kalau kita sendiri kan melihat sebenarnya memang di kode etik itu ada batasan tertentu ya untuk bisa mensustain dari counseling misalnya dalam em, range sekian lama artinya kita tidak bisa menghubungi klien kembali. Tapi em, ini bukan menghubungi klien dalam bentuk untuk dual em, apa ya bahasanya dalam dual peran, tapi hanya untuk melakukan check-in. Apakah em, langkah-langkah yang sudah dilakukan dalam sesi itu membantu, dan kira-kira ada uh, hal apa lagi yang mungkin uh, saat ini bisa sebagai konselor ataupun praktisi casual kita bisa support mereka. Sehingga klien tidak merasa sendirian. Karena kembali lagi itu tadi bahwa healing is collective. Jadi em, proses terminasi ataupun setelah terminasi sendiri, kita tetap bisa untuk uh, check in ke klien bagaimana keadaan mereka, sehingga tetap ada sustainability di sana. Jadi mungkin ini ada beberapa uh, pertanyaan yang bisa dipraktikkan. Saya sendiri ini mendapatkan di ruang kuliah. Jadi um, nanti akan saya share mungkin di grup gitu ya, mungkin pertanyaan ini karena ini bisa dipraktekkan tapi tidak juga dijadikan rambu-rambu gitu karena em, ini hanya sedikit gambaran. Mungkin em, sahabat wanita bisa lebih banyak eksplorasi karena kembali lagi sebenarnya topik dekolonisasi psikologi ini belum menjadi master eh, topik saya gitu. Tapi karena saya belajar topik ini, jadi saya memiliki keinginan untuk agar lebih banyak lagi loh orang yang bisa tahu bahwa kita sendiri punya konsep yang em, ada di Indonesia, tapi mungkin belum banyak dibicarakan. Jadi seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa
pendekatan psikologi itu sebenarnya tidak bisa berdiri sendirian. Untuk mencapai yang disebut dengan kesejahteraan perlu kerjasama tidak hanya oleh kita selaku praktisi kesehatan mental, tapi juga komunitas, bahkan sistem dan regulasi. Karena ketika kita hanya berbicara tentang apa yang dialami oleh klien tanpa melihat domain-domain yang mempengaruhinya, mungkin kita hanya akan em, menghentikan efeknya secara sementara, tapi ketika ia mendapatkan lagi trigger-trigger tertentu, itu akan kembali lagi. Itulah akhirnya kenapa perlu sekali untuk melakukan pendekatan yang lebih holistik. Lalu apa tantangan di kolonisasi psikologi di Indonesia? Dari tadi pun sebenarnya kita masih mengalami tantangan tersebut karena kita tidak banyak menjelaskan dekolonisasi psikologi dari framework yang dimiliki oleh Indonesia. Karena saya pun masih mengadaptasinya dari Sweetgrass Methods, dari Social Emotional Wellbeing Framework, sehingga sangat em, perlu menjadi perhatian bersama bahwa kira-kira apakah bisa menjadi peluang untuk kita membuat framework yang baru untuk menjelaskan apa yang terjadi pada eh, sahabat-sahabat kita di Indonesia. Tidak hanya menjadikan satu framework untuk semua ya, karena kembali lagi Indonesia terdiri dari berbagai macam latar belakang. Kalau melihat social emotional well-being sendiri, sampai saat ini pun mereka masih melakukan eh, pengembangan, masih terus melakukan pilot study. Karena Aboriginal dan Torres Strait Island sendiri pun juga terdiri dari banyak suku bangsa. Jadi mungkin ini juga yang bisa em, kita lakukan selanjutnya. Lalu administrasi yang masih belum mengakomodir. Di Indonesia, contohnya untuk melakukan suatu penelitian tertentu masih sangat dibatasi. Misalnya jurnal yang eh, perlu untuk menjadi acuan adalah A. Lalu bagaimana penggunaan literatur literatur lokal juga mendapatkan batasan-batasan yang mungkin tidak bisa kita gunakan 100% di penelitian misalnya. Nah, ini juga menjadi tantangan. Kalau di Australia sendiri, supervisor saya sempat menyampaikan, kalau misalnya kita terus melihat bahwa, oh, apa yang disampaikan oleh em, tetua adat itu kan tidak ada buktinya gitu, misalnya tidak ada latar belakang evidence base-nya. Memang bisa. Lalu kapan kita akan bergerak untuk mendokumentasikan hal itu? Memang berapa lama umur mereka? Nah, inilah peran kita untuk mendokumentasikan hal tersebut terlepas dari mungkin memang tantangan yang ada. Em, dan selanjutnya itu referral system. Memang yang masih menjadi tantangan kita sampai saat ini di Indonesia. Karena untuk bisa mereferral dari satu profesi ke profesi lainnya, itu kan memerlukan diagnostika klinis biasanya. Padahal mungkin em, tidak semua keadaan itu bisa dijelaskan dalam diagnostika klinis seperti yang sudah kita em, diskusikan sebelumnya. Dan juga dalam kode etik masing-masing profesi pun masih belum menjelaskan secara utuh. Misalnya case A terjadi itu harus direferal kemana. Berbeda dengan di sini. Misalnya lingkup A itu hanya bisa dikerjakan oleh konselor, lingkup B hanya bisa dijelaskan oleh psikolog, lingkup C hanya bisa dijelaskan oleh psikiater. Sehingga saat kita menemukan kasus tersebut, lebih mudah untuk melakukan referralnya. Sementara ini belum terjadi di Indonesia. Sehingga mungkin ini bisa menjadi bahan rekomendasi kalau ada sahabat wanita yang mungkin berkecimpung di sana untuk bisa menyampaikan. Dan kembali lagi, yang terakhir adalah ekosistem dan kurikulumnya.
Berbeda dengan Australia dan mungkin negara lainnya yang sudah mulai menerapkan em, konsep tersebut untuk masuk ke dalam kurikulum, kita masih belum banyak membicarakan hal itu di pendidikan psikologi Indonesia. Waktu saya S1 pun, kita masih sibuk untuk mempelajari bagaimana konsep-konsep intervensi dari em, framework-framework barat. Bahkan secara tes psikologi pun, misalnya untuk skripsi, alih-alih untuk membuat skala baru, kita biasanya mentranslasi skala barat tanpa benar-benar melihat konteksnya gitu. Apakah bisa dipergunakan untuk em, orang-orang di Indonesia. Jadi em, itu tadi em, dengan tantangan yang ada, mungkin alih-alih melihatnya sebagai suatu hal yang, oh ini sulit nih untuk di-achieve, mungkin kita bisa melihatnya menjadi suatu peluang untuk dikembangkan. Dari sekarang mungkin kalau sudah ada gambaran em, apa ya value yang selama ini tanpa sadar saya bawa dari kecil, nah mungkin ini bisa dicatat dan em, dilihat makna apa yang bisa kita kembangkan, lalu kira-kira bagaimana ya kita bisa mengintegrasikan em, makna tersebut ke dalam konteks penelitian yang mungkin relevan. Dan tidak lupa untuk eh, mengajak komunitas tempat kita misalnya seperti saya, orang Bali. Jadi tidak hanya menggunakan orang Bali sebagai eh, objek penelitiannya, tapi meminta juga kepada misalnya tetua adat ataupun orang-orang di sekitar mengenai apa sih yang sebenarnya mereka pahami tentang kesehatan mental atau kesejahteraan mental dan kira-kira apa manfaat yang mereka harapkan sehingga em, konsep ini tidak hanya menjadi suatu teori tapi bisa juga menjadi suatu hal yang praktikal dan mungkin bisa terintegrasi ke kehidupan sehari-hari. Jadi itu tadi em, sharing knowledge tentang dekolonisasi psikologi di Indonesia. Mohon maaf kalau misalnya masih ada hal-hal yang kurang lengkap atau em, terasa kurang pas gitu misalnya. Saya sangat terbuka untuk menerima masukan dan diskusi bersama sahabat wanita yang lainnya. Karena kembali lagi saya izin mengingatkan bahwa di kolonisasi psikologi di Indonesia itu harapannya tidak melihat bahwa kita harus mulai nih mengembangkan keilmuan sendiri, stop keilmuan barat tidak. Melainkan bagaimana kita bisa memperluas cara kita untuk memahami manusia, memahami klien kita, sehingga mereka bisa mendapatkan bantuan yang eh, benar-benar sesuai dengan konteks mereka dan tidak melihat satu keilmuan lebih unggul daripada keilmuan lainnya, melainkan semua keilmuan dapat berintegrasi, bekerja sama sehingga bisa menciptakan ekosistem kesehatan mental di Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.